Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Handeka. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penyimpangan sosial. Nah, apa itu penyimpangan sosial? Penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan menimbulkan usaha yang berwenang dalam sistem untuk memperbaiki perilaku penyimpangan tersebut. Sejak lahir, orang tua kita berupaya agar kita berperilaku sesuai dengan jenis kelamin yang kita miliki. Bayi perempuan dan bayi lelaki diperlakukan berbeda, diberi pakaian yang berbeda, diberi mainan berbeda. Anak lelaki diharapkan aktif, kasar, dan anak perempuan diharapkan untuk pasif dan lembut. Meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat, namun dalam tiap masyarakat akan selalu menjumpai adanya anggota yang menyimpang. Kita pasti akan menjumpai adanya anak perempuan yang berperilaku seperti anak laki-laki dan lebih suka berpakaian laki-laki, bergaul dengan anak laki-laki, bermain permainan jantan. Sering juga kita sebut dengan tomboy. Sebaliknya, ada anak laki-laki yang berperilaku mirip perempuan, lemah, lembut, bergaya bicara seperti anak perempuan, bermain dengan anak perempuan. Menurut para ahli sosiologi, penyimpangan bukan suatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Definisi tersebut dapat bersumber pada kelompok yang berkuasa pada masyarakat maupun pada masyarakat umum. Mengapa orang melakukan penyimpangan sosial? Dalam sosiologi dikenal sebagai teori sosiologi untuk menjelaskan mengapa penyimpangan terjadi. Penyimpangan sosial muncul sebagai hasil dari kajian ilmiah yang disertai dengan observasi terkait penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Teori tersebut dapat dijadikan sebagai bahan analisis terkait penyebab kemunculan fenomena penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. Penyimpangan dipelajari melalui proses alih budaya. Melalui proses pelajaran ini, seorang mempelajari suatu subkebudayaan penyimpangan. Contohnya adalah sebagai proses penghisap ganja, atau proses ini hanya diajarkan oleh subbudaya untuk dimiliki oleh anggota masyarakat dan anggota masyarakat lain dan belajar melakukan. Teori konflik dari Marx. Teori ini lebih menekankan pada suatu penyimpangan berupa tindakan kriminal. Marx mengungkapkan bahwa kejahatan terjadi era perkembangan kapasitas. Menurut pandangan ini, apa yang merupakan perilaku penyimpangan disebabkan adanya kesenjangan antara kelas. Contohnya, seorang melakukan tindakan perampokan dikarenakan sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, dia merampok orang kaya guna memenuhi kebutuhannya. Robert Merton, fungsional struktural penyimpangan sosial muncul karena adanya fungsi struktural sosial. Struktural sosial tidak hanya menghasilkan perilaku konformis, tetapi menghasilkan pula perilaku penyimpangan. Struktural sosial menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial, menekan orang tertentu ke arah perilaku non-konform. Contohnya adalah seorang anak menjadi pencuri karena anak tidak mendapat sosialisasi yang baik dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Teori Lebrin Edwin M. Menurut Lamar, seorang menjadi penyimpangan karena proses labeling atau pemberian julukan cap diberi masyarakat kepada. Contohnya, mula-mula seorang melakukan suatu penyimpangan yang oleh Lemon dinamakan penyimpangan primer. Akibat dilakukan penyimpangan tersebut, misalnya pencuri, penipu, pelanggar susila, si penyimpangan lalu diberi cap pencuri, penipu, perkosa sebagai tanggapan terhadap pemberian cap oleh orang lain. Maka si pelaku penyimpangan primer kemudian mendefinisikan
dirinya sebagai penyimpangan dan mengulang lagi perbuatan penyimpangannya. Demikian penyampaian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.